Nah, oke Mam, nah sekarang kita ada di lahan mitra kita itu di ini tanamannya buncis. Nah, kita jenisnya ini saat ini fokus di buncis dulu ya. Nah, oke. Beberapa hal yang perlu saya sampaikan mengenai buncis ini. Untuk buncis ini sebenarnya hampir sama dengan kacang-kacangan, kacang panjang seperti itu, Mam. Nah, untuk yang saat ini kita hanya buncisnya, bukan baby buncis. Walaupun misalnya Mam nanti lihat ada di sini kecil-kecil, ini bukan baby buncis ya, Mam. Karena itu tanamannya beda. Oke, untuk yang buncis ini biasanya untuk pertumbuhannya dia setelah 40 hari baru bisa muncul bunga. Nah, oke. Ini Mam contohnya. Kalau misalnya ini setelah 40 hari penanamannya akan muncul bunga. Nah, setelah itu 10 hari kemudian sudah bisa dipanen. Nah, untuk panennya itu juga pasti akan dipilih-pilih, Mam. Misalnya nih, untuk pemilihannya itu juga jangan terlalu muda seperti ini. Ini masih termasuk muda. Nah, kalau bisa itu adalah kondisinya yang seperti ini, Mam. Nah, ini sudah siap dipanen. Nah, untuk biasanya petani atau mitra kita itu akan melakukan panennya itu setiap 2 kali sehari. Jadi misalnya hari ini panen, nah mereka akan telusuri nih setiap lorong-lorongnya, dan di 2 hari kemudian mereka akan telusuri lagi. Nah, tapi untuk pemanennya itu baiknya itu adalah cara pemanennya itu adalah potong di tangkai ya, Mam. Misalnya nih. Nah, jadi kita ambil contoh yang bagus aja ya. Misalnya nih, jadi untuk panennya itu adalah potong tangkainya di sini. Tapi diusahakan biasanya di sebelah buncis ini ada muncul bunga-bunga baru. Nah, itu hati-hati ya, Mam. Jangan sampai bunga-bunga ini berguguran. Nah, kebetulan di lahan buncis ini petani kita itu dia melakukan tumpang sari. Tumpang sari itu namanya menanam dalam satu lahan itu lebih dari satu jenis tanaman, Mam. Nah, di sini ada buncis, kemudian ada cabai rawit merah seperti ini. Jadi biasanya pada saat sebelum tanam buncis mereka tanam terlebih dahulu ada cabainya. Nah, setelah sudah beberapa kali panen cabai, nah barulah dibuat ini namanya tajir lah istilah bahasa daerahnya. Ini bambu-bambu. Ini tujuannya adalah untuk tempat melilitkan tanaman buncis. Karena kalau tidak dililitkan dia akan merayap. Nah, kalau misalnya merayap, kondisi buncis ini pasti akan banyak dimakan ulat atau makan semut. Jadi kondisi ini nggak bersih kayak gini, Mam. Terus untuk perawatan lahannya juga, ini karena kebetulan umurnya udah mulai tua ya. Jadi udah berkali-kali panen. Jadi termasuk buncis yang udah tua, yang sebentar lagi udah selesai panen. Jadi memang dari segi perawatan kurang karena masa panennya itu yang paling tinggi udah selesai. Ini udah paling 1 bulan maksimal lagi udah dibersihkan lagi untuk penanaman baru. Nah, di sini aku mau nunjukin nih seperti apa sih yang biasanya yang harusnya dipanen sama petani kita itu, dan mereka pasti melakukan itu, Mam. Nah, kalau misalnya ini adalah misalnya 1 tangkai, mereka akan tetap panen ini semua. Kenapa? Walaupun misalnya ada yang udah kena makan ulat seperti ini harus tetap dipanen. Kenapa? Karena ulat yang di sini akan bisa menyebar nanti ke tempat lainnya, makanya mereka harus tetap panen. Nah, nanti di rumah atau di tempat mereka mengumpulkan itu mereka akan pilih-pilih, akan sortir yang mana untuk ke pasar, yang mana untuk dikirim ke kita ke Golden Mom, dan pasti ada yang kebuang juga. Yang misalnya kalau kondisinya lebih parah dari sini, misalnya banyak dimakan ulat, itu pasti akan mereka buang. Tapi kalau misalnya yang seperti ini hanya 1, mereka akan bisa bersihin, masih bisa sortir misalnya ke pasar-pasar becek seperti itu sih, Mam. Jadi pada saat panennya juga mereka bukan hanya ngambil-ngambil, tapi tetap dilihat nih yang mana yang pas untuk dipanen dari segi ukuran, terus dari segi ketuaan. Nah, kalau misalnya ada juga yang kecil tapi dia udah tua, nah itu harus tetap dipanen, Mam. Karena apa? Kalau misalnya terlambat, dia akan bisa busuk di pohonnya ini. Misalnya nih saya tunjukin. Nah, dia memang kecil ukurannya, tapi kondisinya sudah mengkurus kayak gini karena udah terlalu tua. Walaupun sebenarnya dia kecil, karena pertumbuhan setiap dalam satu pohon itu juga nggak seragam ya, Mam. Ada yang besar, ada yang kecil. Nah, disitulah
fungsi dari petani kita itu melakukan penyortiran mulai dari lahan, kemudian dibawa ke tempat mereka pengumpul. Nah di sana sortir lagi. Inilah lahan-lahan yang petani kita. Nah di samping ini, di belakang ini juga ada greenhouse ya Pak. Ini biasanya lebih ke tanaman-tanaman yang lebih strict kepada hama. Misalnya ada juga seperti brokoli yang mungkin strict lebih hama. Nah itu yang kurang tahan terhadap serangan hama penyakit, nah mereka masukkan ke greenhouse. Tapi kalau yang sejenis buncis ini pasti semuanya di open field ya, di lahan terbuka gitu. Oke, jadi sedikit mungkin mengenai awal pertumbuhannya ini. Ketika dia mau ditanam, petani kita itu harus membuat guludan-guludan, Mam. Apa fungsinya guludan ini? Adalah ini, dia ada timbunan tanah seperti ini. Fungsinya adalah ketika melakukan pengairan, dia akan fokus di sini. Jadi ada juga khusus untuk jalur, di sini jalur jalan, dan ini khusus penanaman. Nah biasanya juga ada petani itu menggunakan mulsa plastik seperti itu. Fungsinya adalah untuk mencegah tumbuhnya gulma. Kalau misalnya seperti ini, dia nggak pakai mulsa, pasti akan lebih banyak aktivitas untuk mencabut gulma-gulma yang ada di lahan seperti ini. Karena kalaupun misalnya disebar pupuk, akan terjadi perebutan unsur hara antara gulma dengan tanaman di sini. Oke Mam, demikian mungkin sedikit edukasi atau info-info mengenai tanaman buncis kita ini. Jadi buncis yang udah ada di pack di Golden Mom itu adalah buncis yang dari sini langsung dari petani kita. Nah kita punya mitra di sini, jadi mereka yang kirimkan ke Golden Mom dan kita akan kirimkan ke semua Mam. Jadi nggak usah khawatir Mam kalau misalnya tagline kita adalah fresh dari petani, pasti. Karena kondisinya seperti yang lihat di sini, kondisinya masih bagus, fresh, dan setelah dipanen di hari yang sama langsung dikirim ke Golden Mom. Oke, mungkin itu sedikit edukasi mengenai buncis. Sampai ketemu di video edukasi selanjutnya.